Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Banyak di antara kita itu yang kadang bingung, banyak di antara kita yang kadang pusing, banyak di antara kita yang kadang tidak tahu mau kemana, tidak tahu mau berbuat apa pada saat terjadi sebuah masalah, pada saat ada situasi yang itu tidak kita inginkan, pada saat terjadi kondisi di mana itu secara tiba-tiba. Dan saya sudah pernah mensurvei apa penyebab-penyebab seseorang itu pada saat terjadi sesuatu yang itu mungkin tidak diinginkan atau kondisi-kondisi yang datangnya dadakan. Itu kebanyakan dari kita atau dari banyak orang itu yang buntu, tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba tidak punya solusi, tiba-tiba yang awalnya itu biasanya sering menyelesaikan masalah tiba-tiba ngeblank dan tiba-tiba kayak tidak ada jalan keluar gitu, nggak tahu mau melakukan apa, nggak tahu mau berbuat apa. Dari hasil survei itu hanya satu yang menyebabkan kamu bisa seperti itu, yang menyebabkan kita bisa seperti itu, yaitu kepanikan. Kali ini saya akan berikan 5 cara bagaimana atau 5 kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga nanti pada saat dia menemukan kondisi atau situasi yang seperti saya omongkan di awal tadi, tidak panik dan tetap tenang. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kita sering juga melihat seseorang itu yang pada saat ada situasi yang tidak diinginkan atau ada kondisi yang kayaknya itu sulit, tapi dia tetap tenang, dia tetap santai, dia tetap kayaknya seakan-akan gitu ya, tidak menghiraukan. Padahal dia punya cara, dia sudah terbiasa, dia tahu bagaimana untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu. Dia tahu kuncinya. Pada saat orang seperti itu atau kita pada saat menghadapi kondisi yang tidak kita inginkan atau situasi yang terlalu mendadak gitu ya, dan kita panik, itu sulit untuk menemukan solusi, sulit untuk menemukan apa yang harus saya lakukan di situasi atau kondisi seperti ini. Kepanikan itu tidak kita sadari sebenarnya. Kepanikan itu seringkali tidak kita sadari bahwa kita panik. Dan di sini saya punya 5 kebiasaan. Artinya pada saat saya ngomong kebiasaan berarti itu harus kita biasakan gitu ya. Tidak bisa dilakukan sekali 2 kali, harus kita biasakan. Pada saat 5 cara ini sudah kita biasakan, insya Allah nanti ketika berada di kondisi yang tidak enak, ketika berada di situasi yang kurang siap, itu kita tidak akan panik, kita tidak akan bingung dan tetap tenang. Meskipun kondisi atau situasi itu berbahaya mungkin, ataupun masalah yang datang besar, tapi karena kita sudah mempunyai kebiasaan untuk bagaimana cara mengatasi itu, punya cara bagaimana untuk menetralisir itu bersifat sementara, artinya kita tetap tenang sehingga nanti muncul ide-ide atau cara-cara atau solusi-solusi bagaimana untuk keluar dari masalah itu, bagaimana untuk keluar dari kondisi itu. Yang pertama mungkin ini agak sulit kalau teman-teman atau kalau kamu sudah terbiasa, yaitu stop digital atau di pause dulu digital, media sosial. Kita mungkin tidak menyadari pada saat kita scroll media sosial, pada saat kita melihat produk-produk digital atau media sosial itu, kita tidak terasa sudah 2 jam, sudah 3 jam, sudah 5 jam. Kita melihat berita-berita yang mungkin tidak penting untuk kehidupan kita. Kita melihat orang-orang yang kok beda ya dengan saya. Akhirnya muncul perbandingan atau membandingkan dirimu dengan orang lain. Pada saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang hanya kita lihat sekilas saja dari media sosial yang kita scroll tadi, kita mempunyai pikiran, dia kok enak ya, dia kok kayaknya hidupnya enak ya, dia mungkin kayaknya tidak begitu kerja keras deh, dia tidak terlalu kecewa deh, dia tidak terlalu menderita deh, tapi kok saya tidak bisa seperti itu. Apakah saya memang tidak bisa? Muncul opini-opini atau
perkiraan di dalam pikiran kamu yang itu menyebabkan kamu malah down. Jadi media sosial, scroll itu kan apa ya istilahnya itu, memang kita tidak terasa efeknya, tapi jangka panjang itu sangat terasa sekali. Kadang kita juga melihat berita-berita yang bikin kita emosi, yang bikin kita panik, atau yang bikin kita kepikiran gitu. Itu sering sekali. Memang tidak langsung efek, tapi itu sudah terekam di dalam alam bawah sadar kita. Dan hidup kita akan selalu merasa tidak bisa tenang, akan panik. Coba deh sesekali itu di pause dulu media sosial. Mungkin dalam waktu satu hari ada jeda berapa jam, atau mungkin kalau tidak penting-penting amat nggak usah buka media sosial lah, atau mungkin dikasih waktu 2 jam saya buka media sosial, setelah itu stop, terserah kamu. Coba di pause dulu, atau mungkin kalau lebih ekstrimnya sehari saja matiin notifikasi pada saat libur, mungkin ya Sabtu atau Minggu, matiin notifikasi semuanya. Coba fokus kepada diri kamu sendiri, fokus kepada diri kamu, fokus kepada apa yang kamu lakukan di luar digital, di luar media sosial. Entah itu kamu membersihkan kamar kamu, entah itu kamu merawat hewan peliharaanmu, entah kamu sedang apa ya, menghabiskan waktu bahagia dengan keluarga kamu, sehari aja nanti rasanya beda sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahasa gaulnya itu me time. Tapi me time-nya ini yang berkualitas. Jangan hanya kamu me time, saya kepingin sendiri gitu ya, tapi kamu rebahan di kamar tetap dengan scroll media sosial. Itu namanya me time bener, tapi kurang berkualitas atau tidak berkualitas. Coba me time tapi yang berkualitas. Lakukan hal yang benar-benar bikin happy dirimu dan bikin relax, bikin santai. Bisa kamu baca buku, atau mandi air hangat, atau kamu mulai masakan kesukaan kamu, atau macam-macam lah. Yang jelas bikin diri kamu tuh benar-benar me time dengan dirimu, tidak terhubung dengan dunia luar. Media sosial pause dulu, karena media sosial itu secara tidak langsung menghubungkan kita dengan dunia luar. Coba fokus kepada diri kamu, atau ngobrol lah dengan diri kamu. Saya sudah umur sekian, apa yang sudah saya lakukan ternyata masih banyak kekurangan. Ternyata sampai umur sekian, atau sampai hari ini, atau sampai tahun ini, dengan tahun kemarin diri saya sedikit perubahan, atau bahkan mungkin stuck. Tidak ada peningkatan kemampuan, atau peningkatan skill, peningkatan apapun itu. Ngobrol dengan diri kamu sendiri. Sebenarnya saya kenapa ya? Jadi challenge-nya itu bandingkan diri kamu dengan diri kamu yang kemarin, jangan dengan orang lain, karena yang tahu kamu ya kamu. Me time yang sangat berkualitas, benar-benar dengan diri kamu sendiri, benar-benar dengan kamu, bukan dengan orang lain. Itu cara yang kedua. Nah, yang ketiga adalah terhubung dengan alam. Percaya nggak percaya, kamu membantah ataupun menerima, alam bisa membuat diri kita lebih rileks. Alam lebih bisa membuat kita lebih santai. Karena saya juga sudah merasakan itu beberapa kali. Alam itu punya kekuatan penyembuh yang luar biasa, yang tidak ada di manusia yang lain. Kita bisa melihat ciptaan Tuhan, kita bisa melihat apa ya, kebesaran Tuhan. Ternyata dunia ini luas, dan ternyata selama ini saya hanya berkutik di kesibukan saya, di masalah saya yang kelihatannya saya sendiri, kelihatannya gak ada orang yang seperti saya, kelihatannya hanya saya yang sedih di dunia. Coba pergi ke alam, entah itu ke gunung, entah itu ke pantai, entah itu ke taman, entah itu kemanapun. Kamu melihat pemandangan yang indah, kamu menghirup udara yang sangat segar. Percaya deh, itu adalah ketenangan yang hakiki yang langsung diberikan Tuhan kepada dirimu. Coba, gak harus ke gunung, gak harus ke pantai, bisa ke taman, bisa ke kebun mungkin yang punya kebun, atau mungkin bisa ke sawah yang punya sawah, punya ladang gitu kan. Tapi itu nanti akan terasa beda.
Apa yang kamu rasakan beda pada saat kamu mengurung diri di kamar dengan gejolak masalahmu, kehidupanmu, beda nanti. Yang keempat, berbagi cerita. Berbagi cerita ini kita juga harus hati-hati. Kita berbagi cerita kepada siapa? Kalau kamu masih sendiri, kamu bisa berbagi cerita ke orang tuamu mungkin, atau mungkin ke sahabatmu yang benar-benar kamu percaya, yang gak ember gitu ya, yang bisa mendengarkan cerita kamu. Coba cerita, jangan dipendam sendiri. Kalau kamu kuat gak masalah, tapi kalau hati kamu, pikiran kamu, bahkan badan kamu gak kuat, kamu nanti akan down, nanti akan lemas, kamu nanti akan ambruk. Coba cerita. Bahkan kadang dengan orang lain mendengarkan cerita kita saja dengan empati yang luar biasa, itu rasa beban di diri kita sudah semakin hilang. Kita bisa semakin tenang, padahal masih hanya cerita, belum dikasih solusi, masih cerita doang nih. Tapi rasanya badan kita sudah tenang. Cari keluarga, cari teman atau sahabat terdekat yang bisa dipercaya, atau cari profesional yang bisa mendengarkan dirimu, mendengarkan ceritamu, tentunya yang dapat dipercaya. Jadi cerita ke orang gitu ya, jangan dipendam sendiri. Yang kelima, yang terakhir, ini yang sangat pamungkas, dan ini saya rasa efeknya sangat luar biasa, yaitu bersyukur. Bersyukur ini adalah hal yang kelihatannya gampang, tapi awal-awal kita lakukan itu sulit. Jadi coba, sekecil apapun hal yang kamu miliki, hal yang kamu punya, hal yang sudah kamu dapatkan, sekecil apapun, itu syukuri. Lihat, bisa jadi apa yang kamu punya sekarang, apa yang kamu miliki sekarang, apa yang kamu dapat sekarang adalah keinginanmu dulu, adalah hasil dari doa-doamu dulu. Tapi kamu setelah dapat mengabaikan itu, dan kamu mencari lagi yang lain. Dapat mengabaikan itu, mencari lagi yang lain. Jadi kamu nggak ada bersyukurnya, akhirnya dirimu nggak tenang karena kamu terus mengejar tanpa mensyukuri apa yang sudah kamu dapat. Karena dengan bersyukur itu kita lebih fokus pada hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang benar-benar diberi oleh Tuhan. Apapun itu, sekecil apapun hal itu, entah itu kesehatan, entah itu pekerjaan yang mungkin lancar, atau yang sampai sekarang masih bertahan, karena banyak di luar sana yang nggak punya pekerjaan, nggak hanya uang, atau mungkin uang berapapun, syukuri itu. Karena di luar sana banyak yang nggak punya uang, kan gitu. Bersyukur itu adalah salah satu cara yang sangat ampuh, yang gampang diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Jadi itu 5 kebiasaan yang harus kita lakukan, versi saya pribadi gitu ya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan, 5 kebiasaan tadi bisa membuat dirimu lebih bisa tenang, bisa membuat dirimu lebih bisa merasakan benar-benar kehidupan ini. Tidak repot atau terlalu ambisi mengejar yang belum kamu dapat, sampai-sampai kamu melupakan apa yang sudah kamu dapat. Tidak terlalu ambisi untuk mengejar sesuatu yang itu mungkin kamu anggap tidak mungkin kamu dapatkan, tapi kamu lebih sadar, kamu lebih istilahnya itu berpikir bahwasanya apa yang saya dapatkan sekarang ini toh juga adalah keinginan saya dulu. Apa yang saya dapatkan ini adalah hasil doa-doa saya dulu. Itu teman-teman. Jadi kalau kita sudah bisa tenang dalam situasi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, insya Allah nanti apapun masalah yang datang, apapun kondisi yang datang, apapun situasi yang datang, apapun kejadian-kejadian yang datang di dalam kehidupan kita, entah itu sudah pernah kita alami atau mungkin baru-baru kita alami, itu kita akan semakin tenang. Kuncinya tenang dulu. Selanjutnya pada saat kita sudah mulai tenang, kita bisa memikirkan, otak kita bisa jernih, otak kita bisa fokus untuk memikirkan bagaimana solusinya untuk menyelesaikan masalah saya, bagaimana solusinya untuk mencari jalan keluar atas kondisi saya sekarang. Tapi kalau tenang saja, kamu masih belum bisa, kita masih belum bisa, kita nggak akan mempunyai ide-ide, kita tidak akan mempunyai cara-cara bagaimana untuk melangkah dari kondisi atau situasi sekarang yang mungkin kamu anggap itu
kurang baik bagi dirimu. Kuncinya tenang dulu. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka video-video seperti ini, silahkan di subscribe dan dibagikan kepada teman kamu, agar nanti setiap minggunya kamu dapat menerima notifikasi atas sharing apalagi yang akan kami sampaikan. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.